Waalaikumsalam, perkenalkan Angkenam Nadim, Ustadz Nadim. Aku khadat meja, alhamdulillah khadat mai. Kenapa kamu mencari saya? Saya disuruh bapak saya cari antum. Siapa nama bapak antum? Sadari Mukti. Cuman beliau yang satu-satunya kenal dengan bapak saya. Di Eropa, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewer, jumpa lagi dalam program Ngaco, Ngobrol ala Indoposko. Saat ini sih di hadapan saya ada seorang pemuda yang bernama Fakih Mukti. Betul. Dan lama berkecimpung di dunia hitam. Gelap. Tapi sekarang nggak kelihatan. Kalau udah gelap nggak kelihatan. Dan sekarang titik-titiknya agak terang nih. Terang. Alhamdulillah. Sudah lebih baik. Ya, Perkenalkan diri dong, Fakih dong. Ja, ik ben Fakih Mukti. Ik kom uit Den Haag. En ik ben al 10 jaar in Indonesië. En ik woon nu in Bogor. In de buitenzorg. Het is de regende stad. En alhamdulillah. Jadi saya sudah di Bogor ya. Sudah tinggal di Bogor. Sudah 10 tahun di Indonesia. Oh iya, viewer lupa. Fakih cukup lama tinggal di Belanda. Lama. Berapa tahun? 7 tahun. Dari tahun berapa? Tahun saya tuh 2006 awal. Itu pokoknya lulus SD itu kan 2 pertengahan. Saya berangkat 2012 akhir tuh saya pulang Desember. Jadi ya 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. 6-7 tahun di sana. Makanya viewer tadi memperkenalkan dengan bahasa Belanda. keren. Masih hafal ya bahasa Belanda ya? Ya masih, karena kalau saya video call sama mama pasti ngomongnya bahasa Belanda. Apalagi ponakan-ponakan saya kan, terus sepupu-sepupu saya sana yang kecil-kecil ya ngomongnya nggak bisa Indonesia, mau Belanda. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau itu. Jadi di Indonesia itu kan waktu saya SD itu kan saya kepikiran dengan Eropa kan. Eropa gimana nggak keren sih? Bayangan saya kan, bule-bulenya, terus bagaimana kemewahan hidup di sana, teknologinya, kemewahan segala macam lah. Keren banget gitu kan. Nah dari situ itu yang membuat saya terpancing bahwa saya pengen pergi ke Belanda, gitu. Nah cuman ya tadi gitu kan, ketika saya sudah datang ke sana dalam perjalanan itu gimana ya? Ada yang kosong gitu. Jadi waktu di awal-awal sih kayak happy. Umur berapa lo waktu itu? Gue masih umur 12 kayaknya. 12 tahun. 12 tahun. Jadi saya berangkat dari Indonesia ke Belanda. Basic saya kan dengan agama kan nggak bagus. Jadi saya tidak disiapkan dengan pondasi yang kuat gitu. Jadi ketika datang ke sana, buat saya everything is halal. Ya gua boleh gitu. Ya bebas terserah gua dong kayak gitu kan. All you can eat lah. Kalau bahasa makanan itu kan prasmanan. All you can eat lah. Jadi jadi ya terbawalah dengan suasana di lingkungan sana. Tapi kan saya kan agama Islam kan gitu. Saya kan agama Islam. Tapi setelah jadi gini. Ada satu titik di mana saya itu ngerasa kok gue gini-gini amat gitu. Karena tadi kan bebas kan, hidup di sana kan bebas. Iya. Belanda sangat bebas liberal banget ini. Bebas banget dari prostitusi, nikah sesama jenis. Iya. Coba LGBT ya. Iya, LGBT itu kan nikah sama jenis sana ya negara pertama yang membolehkan itu Belanda. Gitu. Karena ini human right kan gitu kan. Ini masalah tentang human right, hak asasi manusia. Ini. Dari situ akhirnya kayak gini amat ya di hidup ya. Kayak gitu. Kok hidup tuh cuma gini-gini doang gitu kan. Kayaknya nggak ada yang gimana gitu. Nah, keinginan saya udah dapat. Saya pengen barang-barang branded udah dapat. Saya pengen punya uang banyak, saya udah dapat. Soalnya untuk merasakan seenggaknya kan kalau di Belanda kan dengan Indonesia jauh lah gaji kayak gitu kan. Kita kan juga saya kan kerja di sana juga jauh lah gitu. Terus kok kayaknya hidup tuh cuma gini-gini aja gitu. Saya melihat
bukan melihat ya. Jadi saya ngerasain tuh jauh banget. Kok hidup saya gelisah itu, saya gelisah hidup saya ini. Kegundahan hati. Iya, karena apa? Di Belanda kan dugem, terus have fun, drinking with friends, Party. gitu kan, party itu tuh untuk melepaskan penat. Iya. Penat kerja untuk kita semangat lagi kerja, tapi kok makin penat gitu, makin pusing gitu. Bukannya malah makin enjoy, malah makin pusing, malah makin gelisah gitu kan. Masa gini-gini amat sih hidup gitu kan. Gue udah dapat segalanya bagi gue. Ketakutan karena ada lagi gue enak-enaknya di posisi gue udah punya segalanya, I had everything, kok blar gitu loh. Gue nggak mau lah mati sia-sia, gue bilang gitu. Nanti muncullah saya pengen nelpon bokap itu. Ini dia nih, kenapa saya pengen nelpon bokap? Tiba-tiba langsung tuh. Gitu ya. Karena kan mama saya juga stres ngadepin saya kan. Wah, masa bokap tiri juga nggak bisa nanganin. Troublemaker lah. Saya sama bokap tiri itu sama troublemaker. Gitu kan. Akhirnya cuman Abi aja yang saya inget tuh. Gue telepon bokap. Assalamualaikum Abi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gitu kan, cerita banyak. Gimana kamu di sana? Abi kangen. Hancur hati saya, Pak. Saya udah 3 tahun, 4 tahun tuh nggak nelpon beliau. Tapi beliau tuh, ketika saya telepon nggak marah, nggak mana aja lu? Kan biasanya begitu kan, namanya bokap kan, mana aja lu? Gitu, atau begini lu, anak nggak tahu diri lu emang lu. Udah lupa sama gue lu. Kayak gitu kan. Biasanya kan kayak begitu. Ini enggak, Pak. Tiba-tiba langsung lemah lembut gitu ya. Dan itu nyentuh banget, ngena banget di hati saya. Nah, itu ada apa nih gitu kan? Gimana kabar adik-adik? Alhamdulillah adik-adik kamu, tuh lihat tuh pada ganteng, cantik-cantik, udah pinter-pinter. Makanya pulang dong ke Indonesia. Makin kena lagi hati gua, Pak. Makin hancur hati gua itu. Waduh, ya Allah gitu kan. Gimana kabar dari sana? Berantakan. Tapi gue nggak bilang gitu. Ya cuman, ya alhamdulillah ya. Apa nutup-nutupin. Nah itu kan beres tuh. Akhirnya, nggak lama tuh beliau bilang gini. Kita itu menghadapi pengalaman dalam hidup. Setiap orang tuh pasti punya masalah dalam hidup. Iya. Tapi yakin Allah pasti bantu. Masa sih? Nah itu. Ada kata masa sih itu. Itu baru mulai tuh muncul. Saya tuh pengen apa sih? Masa sih? Karena waktu datang ke sana, gue jadi orang yang nggak percaya dengan agama. Sholat nggak pernah. Apalagi ngaji apalagi. Suara jangan kan gitu, suara azan aja nggak ada, Pak. Nggak kayak di kita gitu kan, suara azan tuh. Wih, di mana-mana, seneng banget, hati saya tenang. Di sana nggak ada suara azan. Banyaknya orang Maroko, bahasanya bukan bahasa kita. Sekalinya ada yang kita, jarang ada ustadznya. Nyari guru susah. Di sana nyari guru agama tuh susah. Gitu. Dan itu yang akhirnya jadi, wah gila. Nah, ketika itulah diuji lah saya itu. Jadi ada kasus lah ya. Tuntutannya lumayan juga. 12 sampai 20 tahun penjara. Tuh, karena ada 8 kasus yang di ini tapi tidak terbukti. Akhirnya vonisnya tidak terbukti ya? Terbukti bebas tanpa syarat. Tapi sempat di penjara lah selama proses persidangan. Nah, itu saya telepon abi saya. Di penjara, itu saya telepon abi saya. Saya cerita, saya lagi di penjara. Oh nanti abi siapin deh uang nanti buat berangkat ke Belanda. Nggak usah abi. Doain aja, harus ngapain. Jangan tinggalin sholat. Tuh, saya ingat tadi beliau. Jangan tinggalin sholat. Sama jalani terus puasa dan minta bertobat sama Allah. Di situ saya baru pertama kali sholat di penjara. Itu baru saya ngerasain air wudhu. Saya baru sholat lagi tuh. Tenang hati saya, Pak. Tapi kenapa adanya beliau nggak marah? Gitu kan, ini berarti ini yang makin bertanya-tanya tuh kenapa beliau nggak marah? Ini yang makin bertanya-tanya. Padahal posisinya di penjara. Iya. Udah pasti itu bermasalah lah. Nah, ya kan? Itu, kena air wudhu pertama itu luar biasa. Tuntutan saya 12 sampai 20 tahun dan itu lagi dikumpulkan semua barang buktinya. Parah, Pak. Saya udah pasrah nih waktu itu kan gitu. Tapi saya ketemu lah dengan ada imam gitu ya di sana. Itu kan ada imam di penjara itu ada imam masjid gitu kan, karena di sana punya setiap religi itu ada lah gitu. Ada pastor, ada pembimbingnya lah. Iya, ada pembimbingnya. Saya cerita dengan imam itu. Saya ngobrol, saya begini gitu kan ya. Sholat aja, arahnya begini, ini sholat.
Dari situ saya nelpon Abi sebelum masuk kan, Bi, saya kayaknya mau ini, tapi mudah-mudahan doain ya Bi, gitu. Lancar, insya Allah kok, Allah pasti nolong, jangan takut, Allah pasti nolong. Ketika saya datang ke Rechter, ketemu studi banding, pertanyaan pertama, kamu bisa bahasa Belanda lancar kayak gini dari mana? Dari MSN, Messenger, gitu. Ketawa kan, gitu. Oh gitu, cerita gini. Kenapa ini alasannya? Barang buktinya, barang bukti banyak banget kan gitu kan. Tapi tidak ada yang terbukti satupun. Nggak ada yang terbukti lah gitu. Dan akhirnya, saya udah tenang dari situ, udah tenang banget. Beres, balik lagi ke penjara. Berapa lama itu kamu di penjara? 3 bulan. 3 bulan ya. Dari situ beres penjara, di penjara besok saya dapat kabar minggu depan kamu bebas ya. Alhamdulillah, di situ saya sujud syukur. Karena apa? Saya ngobrol dengan pengacara saya, bukti ini nggak ada, ini nggak ada, bebas. Jadi saya bebas tanpa bersyarat. Kejahatan geng ya. Itu dari situ saya pengen balik lagi ke bapak saya. Pengen belajar Islam lebih dalam lagi. Boleh kasih tauin nggak sama viewer bapaknya? Viewer ini jadi anak tunggal dari aktor almarhum Hari Mukti. Masya Allah. Terakhir pendakwah juga penceramah. Yeah. Jadi dari beliau hidayah itu dapat ya? Iya, ini yang pertama itu, dan kedua dari nenek saya. Dari nenek ya? Dari nenek saya. Pokoknya nenek pengen kamu baik, pengen kamu lebih baik, pengen kamu jadi orang soleh gitu. Nenek berarti ibunya almarhum? Enggak, ibunya mamah saya, yang mama. Di Belanda, nenek itu. Nah, itu kan kayak gitulah. Jadi beliau itu juga salah satu asbab hidayah saya, dan beliau itu menginspirasi saya. Gitu. Jadi salah satu inspirasinya adalah bapak saya sendiri. Kenapa? Jadi saya terjawab gitu. Apa yang dulu saya gelisahkan sekarang gitu ya, itu jadi terjawab. Kenapa? Jadi kok Abi tuh mau sih ninggalin dunia artis? Abi tuh bergelimang harta di situ. Abi gitu. waktu itu masih berkecimpung di dunia musik. Udah jadi penceramah saya lahir ya? tuh udah enggak. Semenjak saya lahir tuh beliau udah mulai ngaji, mulai berubah kan menjadi dakwah kan. Makanya pengen disebutnya dai dari dakwah Islam. Nah, dari situ kan saya gila. Kok Abi sampai segitunya? Berarti apa ya? Ada yang dikejar dong. Apa nih yang dikejar? Gitu. Sampai ninggalin dunia harta segala macem kan gitu kan. Dikorbanin gitu, dan sampai gini. Oke. Akhirnya saya penasaran, pengen pulang. Tapi beliau jangan bilang saya jangan pulang. Kamu jangan pulang. Kamu di sana cari guru. Bilang gitu. Arahannya seperti itu, nasihat. Cari guru. Banyak guru kok di sana. Guru banyak. Kata saya, guru dari mana? Gitu kan. Ya Eropa, negara banyak yang non muslimnya kan gitu. Negara kafir kan gitu, susah kan. Sempet ngasih nggak nomor ustadz di sana gitu? Abi di sana. Nggak tahu. Nah, jadi saya akhirnya setahun saya nyari, nggak ketemu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah, tahun 2011 saya pulang ke Indonesia. Itu momen yang nggak bisa sebutin. Kenapa? Karena di situ saya pertama kali dengar azan, Pak. Datang ke Indonesia, dengar Allahu Akbar, azan Allahu Akbar. Sholat apa? Azan sholat Isya. Malam berarti ya? Tenang banget. Ada suara azan. Saya pas landing, di Cengkareng, keluar, azan. Enak banget. Kok hati saya tenang ya gitu. Ya kan? Hati saya tenang, hati saya, gitu. Pokoknya banyak terkesima. Itu langsung masuk hati itu. Yang tadinya saya bawa beban banyak gitu, jadi tiba-tiba ngeplong aja. Terus udah gitu, saya ketemukan sama Abi itu di Blok M. Kita janjian di Blok M. Oh, dari Bandara Cengkareng ke Blok M? Ya, jadi dari Bandara Cengkareng saya jemput sama paman saya, dari adiknya mama. Adiknya mama jemput. Nah, di situ saya ketemuan sama sama paman saya sama paman saya berangkat dari Cengkareng, ketemuan sama bokap di Blok M. Dari Blok M udahlah, Sunda gurau segala macam gitu. Bokap masih sehat ya? Masih sehat. Nah, ini yang makin gua pengen belajar lagi tentang Islam. Jadi ketika datang saat ke rumah, gua ceritain dong kondisi gua di Belanda. Selama lo di sana, dengan bangganya lagi gitu kan. Dari situ gue ceritain tentang tato kan, gitu, dengan bangganya ya kan, dengan gue nih gitu. Tapi bokap nggak marah. Justru tetap kelembutan yang dihadapin ya. Kelembutan yang dihadapin. Sebagai seorang ayah. Terus
nggak biasa kan gini loh. Biasanya kalau kita nih punya orang tua di Indonesia gitu ya. Anak tahu tatoan, wah pecat lu, jadi kakak lu, kayak gitu, wah gini lu, kalau nggak dihajar di ini sama keluarga, bener nggak? Sepakat kan dengan itu? Tapi ini enggak. Jawaban beliau apa? Sayang. Aduh, kalau inget tuh ya. Sayang. Besok istirahat ya, nanti kan sholat subuh, kayak gitu kan. Nanti sholat subuh, itu nanti ketinggalan. Nah dari situlah akhirnya, wah makinnya banyak, ya kan. Banyak yang saya makin jadi tertarik dengan Islam. Nah, apakah ini ya? Nah, gitu. Apakah ini ya yang membuat saya jadi tenang? Nah, beliau tuh terus menginikan guru. Gitu. Cari guru ngaji cari ya. Dimanapun kamu berada, carilah guru ngaji. Dan saya jadi gini, ayah saya itu mengingatkan. Jadi ayatnya begini ya kalau nggak salah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang belajar takwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, saya waktu itu masih belajar, Allah pasti kasih jalan keluar. Dan apa rezeki dari Allah tanpa diduga-duga, itu selalu yang beliau nasihati ke saya. Saya pulang lagi ke Belanda, yang tadinya nggak mau saya pulang ke Belanda, pengen dengan beliau terus gitu ya, karena tenang gitu hidup dengan beliau tuh. Dari situ saya pulang lagi ke Belanda, di Belanda chaos lagi. Umur berapa? Sama. Berarti nggak lama dong waktu itu di... Saya cuma sebulan. 3 minggu malah di Indonesia itu cuma. Karena cuma pengen refreshing aja awalnya. Ternyata refreshingnya bikin lagi. Bikin saya pengen gitu kan. Nyandu ibadah ya, lah. Nyandu gitu. Nah dari situ saya pulang lagi ke sana. Pulang lagi ke Belanda, saya nyari lagi guru. Saya udah depresi. Nyari di Belanda susah, nggak ketemu. Saya hampir balik lagi ke dunia yang lama. Nah, ini cara Allah salah satu cara Allah menemukan hambanya dengan solusi. Jadi saya yakin setiap orang yang bertakwa, saya baru belajar takwa. Saya 2 tahun nyari Pak guru ngaji ke Belgia, ke Jerman. Saya keliling-keliling gitu sama teman-teman saya gitu kan nyari guru ngaji doang, sampai ke Prancis gak ketemu. Gitu. Dan akhirnya udahlah saya udah frustasi. Dan saya ke Heemskerk. Saya ketemu dengan keluarga jauh saya. Gitu kan, saya ke Heemskerk. Saya gini. Di Heemskerk justru ada yang ngajak ngaji. Yuk, kita mau ada Lezing. Lezing itu kajian sebelum Ramadan, temanya tentang iftar Ramadan. Di Masjid Al-Ikhlas Amsterdam. Oh, saya lagi nyekek botol. Aduh, dateng ya kan? Gitu. Ustaz dateng nyekek botol, coba. Pasti kan, saya bawaannya kan begitu kan, ya kan, woy. Selesai itu. Selon lah. Nenek saya keluar. Oh. Padahal lagi ada acara keluarga itu. Ada acara keluarga ulang tahun adik sepupu saya lah gitu kan, sepupu saudara jauh. Nah dari situ, marah-marahin saya. Pokoknya nenek nggak mau tahu, kamu ya Budi nggak mau tahu, kamu harus ikut kajian, kamu sini, kamu pengen nenek pengen jadi lebih baik, gini. Wah bener tuh. Nah seminggu kemudian saya berangkat. Berangkat itu juga banyak ujiannya, disasarin sama supirnya segala macem lah gitu kan ya gitu. Dan ketika datang wudhu, kita udah telat di akhir, gitu kan. Saya beres, datanglah yang kemarin tuh Ustadz yang kemarin. Gimana lazingnya menurut antum? Gini. Oh ya bagus. Padahal datangnya telat. Dengan sok-sokannya, oh ya bagus, keren lah. Tapi saya cuma nyari satu, apa? Kalau ini ada di sini, saya mau taubat saya mau taubat secara sungguh-sungguh. Oke. Dia bilang apa? Saya nyari guru ngaji. Oh ada di sini. Mati. Dan guru ngajinya gini Pak. Saya penasaran, mana sih orangnya? Yang mana sih orangnya gitu kan? Ada guru ngaji saya. Seneng gitu. Lagi datang, duduk, assalamualaikum akhi, waalaikumsalam, perkenalkan, Angkenam Nadim, Ustadz Nadim. Khadat meja, alhamdulillah, khadat mai. Kenapa kamu mencari saya? Saya disuruh bapak saya cari antum. Siapa nama Pak antum? Sadari Mukti. Cuman beliau yang satu-satunya kenal dengan bapak saya. Di Eropa, jauh. Itu saya diperlihatkan oleh Allah betapa Allah tuh punya kuasa di segala arah. Dan Allah tuh yang membuat skenario, dan kita tuh hanya punya pilihan yang mana yang mau kita ambil, baik atau buruk. Ini udah di depan mata nih. Gua gemetar saya Pak.
ketemu beliau gemeter, ya, nangis gitu. Kok beliau tahu? 2 tahun saya cari guru ngaji, cuma beliau yang ini. Dari situ alhamdulillah saya mulai ngaji kan, saya mulai ketemu beres. Nah, terus bulan kemudian saya ngaji di bulan Ramadan juga. Saya punya guru di situ namanya Mikael Hasan, dan beliau ini juga sama. Beliau ini kembarannya Nadim. Dia tinggal di Den Haag dekat dengan saya. Nah, saya ketemu guru-guru yang lain, Syekh Kamal Abu Zaid. Itu ketika iftar tuh ketemu rame banyak banget. Jadi ngumpul biasanya tuh paling cuman ya orang sekitar wilayah gitu ya. Tapi ini dari penjuru-penjuru manapun datang ustadz-ustadznya itu. Di masjid? Enggak, di rumah, di iftar. Rumah. Iftar tuh jadi rame. Yang tadinya biasanya cuma 10, 12, ini sampai 40, 60 gitu kan, 80 orang. Cuma pengen ketemu dengan saya. Karena apa? Ya tadi, saya nggak tahu Pak gitu. Kalau dia tuh ternyata satu-satunya orang yang kenal bapak saya. Saya kira semua orang kenal bapak saya kan gitu kan. Wih, keren banget sama bapak saya gitu. Wih, keren banget kan. Gila, kepengen Belanda terkenal gitu. Ini tapi cuma beliau satu-satunya orang yang kenal. Dan itu menjadi inspirasi banyak orang. Sama tuh, wah gini. Akhirnya ya itulah, dengan atas izin Allah, segala masalah itu ya entah Allah lah itu lah gitu. Yang tadinya gue punya masalah gini nggak bisa pulang, kan bisa pulang. Gitu. Dan itu gini ya cara Allah tuh memberi solusi kepada hambanya bagi siapapun yang yakin kepada Allah. Wih, keren sih menurut gua gitu kan. Tapi masa sih teman-teman yang lain nggak punya kabar tentang itu, gitu kan? Ya cara Allah tuh banyak untuk menginikan hambanya. Makanya gue selalu yakin. Jadi ketika setiap ada masalah, setiap ada ini, gue pasti yakin Allah tuh pasti membantu. Tapi kita juga jangan cuma hanya fokus di ibadahnya aja. Tapi kan di dalam Islam itu kan ya kita ada hablum minallah, hablum minan nas itu. Ya kan hubungan kita banyak dengan manusia. Ya, jadi jangan juga tinggal saya tuh paling takut tuh pas lagi bahas itu. Bagaimana dengan orang-orang yang dulu pernah saya zolimi, pernah saya sakiti. Stres lah itu, Pak. Makanya pernah saya goyang itu karena itu wah gila. Sampai kalau masa saya harus pulang lagi ke Belanda minta maaf satu kan gitu. Terus sama yang mati juga minta maaf gitu kan. Itu yang bikin saya takut tuh. Nggak yakin Allah tuh Maha Pengampun, maaf saya terus menjalanin gitu kan. Saya harus jadi lebih baik lagi gitu. Dan ya Allah, kalau memang Engkau memberikan aku kepada yang terbaik, memberikan segala macam, yang inilah gitu kan. Saya udah pasrah gitu, udah berserah diri kepada Allah. Saya minta, ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, disitulah saya ketemu dengan kajian Katro. Ya. Saya dengan Jakas ya. Saya bertemu ngopi support ya, ngopi kuy. Gimana kajian Katro gimana ini? Kan setelah lu berkecimpung di situ, mengajak orang-orang untuk berbuat baik lah ininya. Ya, akhirnya kan saya ketemu tuh dengan Buya Gusman. Saya bertemu dengan guru-guru saya, dan bertemu dengan teman-teman saya, founder-foundernya Katro kan, kayak Mustaqim dan teman-teman yang lain. Itu Masya Allah. Jadi ya saya akhirnya merasakan dulu tuh gue ngapain gitu. Gue pengen jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, sesuai dengan tagline-nya trotoar, kajian trotoar. Karena kan trotoar nih orang, jadi gini Pak, kita punya riset itu kan bukan riset ya. Jadi kita pengen punya data aja. Orang yang hidup di jalanan, maksudnya hidup jalanan tuh bukan anak pang doang, tapi yang suka nongkrong. Ya, itu kalangan berapa persen? Semua kalangan tuh berapa persen? Dan orang yang rumahan gitu. Ternyata banyak yang di jalan. Ya mau dari anak pang, mau dari anak ini, mau dari mana-mana tuh banyak tuh di jalanan. Pengusaha juga ada, orang mahasiswa, pelajar kayak gitu kan banyak tuh di jalan. Gitu. Jadi turun ke jalan inilah yang ini jadikan potensi buat kita. Mungkin teman-teman ada yang takut ke masjid gitu kan, kayak saya dulu kan sempat goyang juga karena masalah tato ya. Masa anak ulama gitu, masa anak ini, saya kan dalam hati sakit itu. Ya kan? Sakit itu dalam hati itu, tapi enggak.
ini menggugurkan dosa saya. Walaupun ini aib, tapi enggak, ini menggugurkan dosa saya. Akhir buktinya banyak teman-teman yang terinspirasi dari yang tatoan aja boleh lo ke masjid. Nah, saya kan dari situ kan, saya pengen bermanfaatnya buat orang lain gitu kan. Ya, karena saya gini, saya ketemu dengan seorang guru yang akhirnya saya benar-benar pengen lagi gitu kan. Jadi setelah saya pengen bersungguh-sungguh ngaji, saya pulang ke Indonesia, sempat turun. Ya manusia kan. Sempat goyang, sempat turun, saya naik lagi gitu kan. Kenapa saya naik lagi? Karena ketika saya ketemu dengan guru saya nih, Kiai Umar Rashidik. Beliau ini penemu metode Abyan bahasa Arab gitu ya, luar biasa, dan ilmuannya bagaimana beliau cara bicara dengan saya itu enak gitu. Nah, beliau tuh, saya punya satu pertanyaan, bagaimana pandangan Ustadz dengan ini? Itu doang. Gitu. Kalau Ustadz bisa menjawab tentang ini, saya serius lagi nih, saya udah benar-benar serius nih, saya nggak akan ngebantah lagi kayak yang pertama lagi. Saya benar-benar akan bertobat, saya akan sungguh-sungguh di situ. Beliau jawab, nah ini saya tahu saya juga dapat dari Al-Quran. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Deal. Makin yakin deh. Deal, oke, berangkat. Gitu, itu yang makin saya di sini ya. Nah, akhirnya saya belajar, gitu kan. Saya belajar, mau ketemu lagi guru, ya kan. Dari kajian trotoar, saya di Cinta Quran, gitu, di Cinta Quran Foundation, belajar lagi gitu. Ternyata dunia itu banyak. Makin luas saya belajar Islam itu, makin luas, makin luar biasa gitu kan. Ternyata di Cinta Quran ada program-programnya gitu kan, ada Indonesia bisa baca Quran. Ini juga yang pengen, ke pelosok-pelosok gitu. Kampanye mereka itu kan Quranization itu, yang pengen menghapus buta aksara Quran seluruh Indonesia. Dan itu kan nggak mudah, Pak. Itu makanya udah katro di sini. Ini menurut saya keren nih dua-duanya gitu kan. Karena anak-anak jalanan itu banyak rata-rata nggak bisa baca Quran. Jadi ini harus ada yang bisa menopang nih ke sini ya gitu. Keren gitu kan. Jadi saya pengen bermanfaat dan membawa orang tua saya ke surga. Amin. Itu. Amin. Karena siapa yang bisa menolong orang tua kita? Orang tua itu kan cuma punya aset itu kan 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, sama anak yang soleh. Orang mati itu kan cuma 3, itu aja, Pak. Nah, dari situ saya bilang gini, saya pengen di dunia, saya belum puas ketemu dengan bapak saya. Serius. Saya waktu deketnya dengan beliau lagi, itu ketika saya sudah menikah, dari 2017 sampai 2018, itu masa dekat saya tuh sama beliau. Kenapa kok saya nggak merasa puas? Karena saya belum deket dengan Abi, kok Abi udah meninggal duluan. Kenapa? Abi kok nggak ngasih dulu? Saya sempat goyang tuh kan, saya hampir menyalahkan Allah juga pada saat itu. Saya suruh istighfar dengan istri saya. Antu, kamu istighfar, Mbak. Oh ya, astagfirullahaladzim. Gak boleh mikir kayak gitu. Justru Allah itu sayangnya sama Allah. Jadi pengen kamu itu agar lebih dekat dengan Allah, diambillah Abi. Karena kamu terlalu sayang sama Abi, terlalu cinta. Allah cemburu dong. Lagi gitu sama istri. Oh iya ya. Nah, Allah ambil Abi. Nah, Allah itu pengen kamu, sama keluarga dan semua teman-teman kamu tuh kumpul lagi di surga bareng Allah dan Abi. Nah, salah satunya kamu jadi anak soleh. Di situ kena. Oke, siap. Dan dulu akhirnya kan, ya tadi kan ketemu lah kajian trotoar, kemana-mana ngobrol, gini kan, diskusi dengan mereka, mengajak teman-teman dalam kebaikan gitu kan. Bukan hanya itu, bagaimana kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan, Islam itu kan keren gitu. Maksudnya buat saya itu keren banget gitu ya. Islam itu buat saya keren, dari bangun dari tidur sampai tidur lagi itu diatur kita dengan sebaik-baiknya gitu loh. Doanya juga. Dari doa dan segala macam. Nah, akhirnya saya jadi punya tujuan untuk hidup. Tujuan hidup saya adalah beribadah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena ingin membawa orang tua saya ke surga. Gimana saya membawa orang tua saya ke surga kalau saya nggak ngaji?
Kalau saya nggak belajar, kalau saya nggak ini, sampai kapan waktu belajar? Sampai kita mati, itu waktu belajar. Tuh. Oke deh, makasih ya Fakih Mukti. Sama-sama. Atas obrolan, semoga apa yang lo sampaikan menjadi inspirasi kita menjadi lebih baik. Insyaallah. Amin insyaallah. Dan untuk diri saya juga mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Setiap manusia kan ada juga melangkah di jalan yang tidak benar. Ya, betul. Dan inspirasi lo itu sebenarnya ingin menjadikan jalan itu menjadi benar, terang, segala macam. Oke, viewer, kita sudahi obrol dengan Hari Mukti. Hari Mukti lagi. Fakih Mukti itu bapaknya. Ini anaknya. Masya Allah. Aduh, musisi terkenal dari bapak itu. Iya. Alhamdulillah ininya.